Saya mewakili, sebenarnya saya kelompok 3 juga Pak, tapi saya juga termasuk di kelompok 7 juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ibu-ibu di dalam kelas menemukan anak ataupun peserta didik yang memiliki kekurangan dalam mencerna pemahaman yang kita sampaikan? Apakah strategi khususnya dalam pembelajaran matematika ya pemahamannya? Apakah strategi yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut untuk ketercapaian suatu tujuan pembelajarannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Winaria untuk pertanyaannya. Kalau saya rangkum, Bu Vivi, pertanyaannya bagaimana strategi guru untuk bisa menanggapi anak-anak yang kurang mengerti gitu ya Pak ya? Iya. Terkait pembelajaran matematika. Yang boleh izin untuk menanggapi yang pemahamannya lemah, yang jauh dari teman-teman yang biasanya gitu Bu. Ya. Baik Pak Winaria, terima kasih. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan Bapak. Mungkin saya menanggapi lebih awal, nanti bisa ditambahkan dengan rekan-rekan yang lain. Kalau misalkan hemat saya, memang kan kita tahu ya, kemampuan dari para peserta didik kita pastinya beragam gitu kan. Ada yang memang termasuk dalam kategori siswa yang cepat dalam menalar gitu kan, ada yang memang sebaliknya. Nah, untuk yang dalam pembelajaran matematika ini pasti kan ada kompetensi yang memang ingin kita capai, dan juga pasti untuk mencapai kompetensi ini diperlukan strategi pembelajaran. Nah, biasanya kita mempraktekkan dalam pengajaran kita di pembelajaran ini mematok dengan satu pembelajaran atau strategi pembelajaran. Yang paling mudah sekali memang itu adalah contextual learning gitu ya, memang keterkaitannya dengan keseharian kita. Namun ada kendala yang kadang kita temukan juga dalam kelas tempat kita mengajar itu, mungkin 1 atau 2 siswa gitu ya yang memang masih perlu untuk mengetahui lebih dalam lagi atau perlu untuk memahami caranya. Jika memang satu cara ini tidak berhasil untuk 1 orang atau 2 orang yang memang masih tertinggal dengan teman-teman yang lainnya, kita bisa menanyakan secara langsung gitu kan, kendala apa yang memang dihadapinya. Lalu juga kita tentunya kita juga sebagai pendidik sedikit memahami tentang karakter dari siswa tersebut. Gitu. Biasanya ada yang memang dia anak yang memang visual gitu, yang perlu untuk digambarkan, atau dengan yang lainnya yang memang harus dengan bimbingan perlahan demi perlahan gitu. Jadi memang ada strategi lain yang bisa kita lakukan. Maksudnya yang lain ini adalah di luar strategi pembelajaran yang sudah kita lakukan untuk keseluruhan anak-anak dalam kelas. Tentunya kita bisa melakukan lagi bimbingan tersendiri kepada beberapa anak yang memang masih memerlukan untuk memahami lebih dalam lagi tentang pembelajaran matematika. Jadi ya tadi penemuan yang strategi yang bisa kita lakukan selain dengan contextual learning, atau juga kita bisa menggunakan dengan penemuan terbimbing, jadi dengan bimbingan guru ini gitu kan. Jadi anak-anak tahu dengan bimbingan guru dari cara yang sederhana, nanti dibimbing oleh guru gitu, nanti akhirnya mereka bisa memahami perlahan sedikit demi sedikit dari yang mereka masih rasakan kendalanya. Itu Pak Winaria mungkin yang bisa saya tanggapi, dan barangkali ada teman-teman atau dari Pak Anggiat yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Bagaimana Pak Winarnya terkait jawaban dari Bu Vivi? Jadi Bu Vivi, mohon maaf ya. Jadi
dengan kata lain kesimpulannya, jadi jika kita menemukan anak yang seperti itu, kita tidak boleh semerta-merta meninggalkan. Jadi kita tidak boleh langsung ke materi yang selanjutnya. Jadi harus memfokuskan, memberi perhatian lebih terhadap anak-anak yang itu mungkin ya Bu ya. Iya, di luar misalkan kalau perlu kita, karena kan pembelajaran matematika ini semakin banyak latihan yang dilakukan oleh anak-anak dan semakin terasah ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan tambahan latihan tersendiri gitu, misalkan di luar jam matematika atau di jam istirahatnya sedikit gitu ya, untuk menggali potensi yang memang sebenarnya anak ini masih mampu untuk melakukannya gitu Pak Win. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Sama-sama Win. yang lainnya. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang kurang mampu lah dalam segi matematika. Jadi pertama sekali seperti yang dibilang Ibu tadi, saya senang banget mendengar jawaban itu, bahwasanya memang anak itu berbeda gitu deh. Anak itu berbeda. Walaupun dibilang seperti kertas putih sama-sama kosong, tapi dalam proses pengelolaannya itu berbeda. Nah, jadi jika ada anak yang seperti itu, gurunya itu harus pintar bagaimana memahami. Kalau saya yang jelas, saya dengan kata lain, kita selalu minta petunjuk dari Tuhan lah bagaimana untuk mengatasi anak seperti itu. Jadi seorang guru itu harus banyak berdoa loh di dalam kelas. Karena gini, apapun yang kita lihat itu, siswa itu ada 20 orang, berarti 20 orang 20 orang jenis atau spesifikasi kemana anak-anak itu. Jadi ada yang kuat di matematika, lemah di bahasa, ada kuat di bahasa, lemah di matematika, ada kuat dari itu. Oleh karena itu kita kan harus menyeragamkan bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya. Jadi seperti yang dibilang Ibu tadi, jika dia kuat di seni, berarti kita buat matematika itu menjadi suatu seni. Coba Bapak atau Ibu misalnya, anak yang lemah di matematika tapi kuat seni, coba buat sebuah nyanyian untuk dia. Suruh aja, mungkin kalau dia bisa membuat lagu-lagu anak-anak, buatkan dulu ini dengan bahasa lagu dengan matematika dilagukan, saya rasa anak itu akan bisa. Anak yang suka berpidato dimasukkan, di dalam pidato masukkan ini. Tetapi kita harus cari dia di dalam spesifikasinya, ambil dari spesifikasinya. Karena bagaimanapun matematika itu nggak akan bisa tertinggal begitu saja. Akan tetap mengikuti perkembangannya, akan tetap mengikuti kemampuannya, akan tetap mengikuti apa yang udah talenta diberikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi gitu, jangan sampai kita salah membentuk anak itu. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi jikapun anak itu tidak mampu, bukan seperti tadi, maka kita di situ-situ saja, ya kita nggak akan maju lagi dong nanti. Nah, kita akan tertinggal kalau misalnya kita memberikan ke anak itu pelajaran yang sebelum-sebelumnya tetap juga belum bisa, di situ-situ aja terhadap anak itu, berarti kita nggak akan beranjak lagi ke yang lain. Memang agak susah untuk seperti itu. Oleh karena itu seperti yang tadi, bagaimana kita membuat anak itu menjadi tertarik dari talenta yang udah pada dia, pada anak itu. Nah, itu caranya. Jadi apa yang dibilang Ibu tadi udah sangat benar. Saya hanya menambahkan sedikit buat saya. Talenta anak itu perlu kita mampatkan, gitulah kesimpulannya. Talenta anak itu perlu kita mampatkan. Nah, oke. Itu aja dulu Bapak Ibu atas pertanyaannya dan jawaban dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Anggiat. Selanjutnya mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Bu. Izin bertanya Bu Dina dan kelompok 1. Saya Nurlia dari kelompok 5. Ya, ingin memberikan pertanyaan. Jadi kan di teori Van Hill itu kan ada hierarki belajar geometri ya. Nah, di level 0 itu kan masih visualisasi. Jadi aktivitas apa yang kira-kira cocok nih untuk anak-anak yang ada di level 0 tersebut. Jadi kan itu kan paling dasar ya. Itu hal yang penting dalam saya bilangnya fondasi untuk mempelajari matematika di level-level selanjutnya. Jadi aktivitas apa sih yang bisa atau yang efektif dilakukan pada saat ada di level 0? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurlia. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Bulan atau Boleh, Bu Rimba? Bu Dina. Boleh, silakan Bu Rimba. Oke, baik. Berarti Bu Nurlia tadi pertanyaannya aktivitas apa saja yang disarankan untuk level 0 ya? Kalau Iya, di level 0 itu kan masih visual, jadi bisa dengan peserta didik diarahkan untuk mengenal, pertama mengenal, kita tunjukkan bentuknya, lalu mereka menggambarkan, misalnya gambar segitiga, gambar persegi panjang seperti apa, yang seperti itu Bu, kegiatan-kegiatan kayak gitu, yang mereka nanti pada ujung-ujungnya, pada akhirnya bisa mengingat gitu, oh ini tuh yang namanya segitiga, oh ini namanya persegi, oh bedanya persegi panjang, ternyata persegi panjang lebih panjang nih gitu. Seperti itu Bu Nurlia kira-kira. Ya, oke. Terima kasih Bu Rimba dan kelompok 1 atas jawabannya. Oke, saya boleh menambahkan satu pertanyaan? Boleh. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk modul 1 yang sudah memaparkan tentang landasan pembelajaran matematika. Nah, ada beberapa, saya mengajar kelas 3. Nah, matematika itu di kelas rendah itu adalah permulaan ya, dasar dari untuk melanjutkan ke kelas yang tinggi gitu. Tapi sampai di kelas 3 ini saya merasa beberapa teori yang sudah dipaparkan memang sangat baik dan sangat bagus gitu. Namun memerlukan banyak waktu gitu, sehingga ketika saya seperti contoh perkalian dan pembagian itu adalah dasar untuk ketika itu tidak hafal, mungkin tidak menguasai konsep, di kelas 4-nya juga akan kesulitan. Beberapa pelajaran beberapa matematika itu adalah perkalian, pembagian itu konsep seperti perkalian, yaitu penjumlahan berulang gitu. Ketika guru menerangkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin banyak siswa yang kurang mengerti dan berimbas kepada guru lebih ke teori mendrill gitu ya. Sedangkan di awal itu ada teori Thorndike ya, seperti melakukan latihan-latihan, dan ini adalah melakukan banyak penyimpangan. Kenapa? Karena lebih terpaku pada keterampilan dan kurang dalam kemampuan menjelaskan alasan atau kurang menguasai konsep. Seperti yang tadi saya jelaskan ketika saya menerangkan tentang konsep penjumlahan berulang, yaitu perkalian, anak kurang mengerti gitu. Ada beberapa lah ya, lebih dari sebagian gitu. Jadi terkadang guru ambil simpelnya aja dengan metode penghafalan. Nah, menurut mungkin teman-teman di sini atau terutama untuk kelompok 1, adakah masukan-masukan atau bolehkah dapatkah mengcombine metode seperti itu? Itu sih. Iya. Baik, Bu Ida. Langsung dijawab. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Yep, mantap Bu Lisna, gaskeun. Oke, baik Bu Ida, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama memang kita harus tahu dulu ya,
Dalam arti ketika anak tidak bisa mengerjakan soal matematika, artinya siswa tersebut tidak memahami konsepnya. Jadi memang yang perlu kita lakukan pertama adalah mengajarkan konsep lebih dalam sehingga anak-anak lebih paham konsep. Bagaimana cara mengajarkan konsep matematika kepada anak level rendah, ya terutama untuk kelas 3 yang Bu Ida ajar sekarang gitu. Nah, untuk perkalian itu kan memang dasarnya adalah penjumlahan, ya penjumlahan berulang, di mana memang kita harus selidiki dulu nih, anak-anak ini berarti di penjumlahan kita cek penjumlahannya sudah matang belum konsepnya. Nah, jika memang belum, itu kita matangkan dulu di penjumlahannya. Di sisi mananya itu kita matangkan dulu. Nah, untuk bagaimana cara mengajarkan perkalian dengan konsep agar aktivitas anak dengan aktivitas anak ya, itu misalnya saya bisa rekomendasikan itu strategi pembelajaran RMI ini, ya, Realistic Mathematics Education. Jadi di mana di sini anak-anak disuruh gitu kan, misalnya membawa buah apapun yang ada di rumah, buah tomat, buah jeruk, kemudian sediakan keranjang gitu kan, ataupun plastik. Nah, kemudian dari jumlah yang ada itu misalnya ada 24 buah. Oke anak-anak, baik sekarang kita masukkan plastiknya, misalnya disediakan ada 6 plastik. Nah, silakan masukkan ke plastik tersebut sampai semua plastiknya itu, setiap plastik jumlahnya sama. Nah, artinya kan setiap plastiknya ada 6. Kemudian biar habis dan setiap plastik itu jumlahnya sama, ada 4. Ada 4 buah. Nah, dari situ kan bisa masuk tuh kita, oh iya berarti ada 6 plastik nih. Isinya berapa ya? Isinya 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi anak-anak diajak dulu untuk mengenal konsepnya lebih dalam dengan aktivitasnya, baru kemudian kita ke abstraknya, yaitu 6 kali 4 sama dengan 24. Ya, seperti itu mungkin Bu Ida. Baik, Bu Lis. Terima kasih penjelasannya cukup jelas. Bagaimana untuk Bu Ida? Baik, berarti bolehkah bolehkah metode drill dan penghafalan di dalam matematika itu gitu? Sebenarnya ketika misalnya di-combine atau mungkin yang saya tahu sih sekarang ini metode drill itu tidak diperkenankan ya. Iya, Bu Ida. Jadi di sini adalah kalau yang Thorndike itu kan ada ya. Mungkin kita bisa mengambilnya adalah di praktisnya. Mungkin drill itu boleh atau tidaknya itu disesuaikan ya dengan kondisi anak dan dengan aktivitas yang dilakukannya. Jadi kalau memang misalnya aktivitasnya di saat drillnya itu aktivitasnya menyenangkan, kemudian tidak membebankan anak, kalau menurut saya itu sih tidak masalah gitu. Karena memang untuk matematika ini adalah juga keterampilan ya, yang memang perlu dilatih. Berhitung itu adalah keterampilan, termasuk keterampilan. Jadi keterampilan itu jika tidak dilatih, itu akan sangat sulit cepat dikuasai, seperti itu Bu Ida. Mungkin porsinya aja kali ya Bu ya, porsinya. Iya, menurut saya sih seperti itu. Porsinya bisa tidak berlebihan. Oke, terima kasih. Yang kita bisa kembangkan dari seperti itu nggak apa-apa. Jadi akhirnya sekarang kan penanganan siswa itu berbeda-beda. Makanya memang kurikulum sekolah penggerak itu jadi suatu hal yang pekerjaan berat sekali bagi guru. Karena kita harus mengetahui siswa itu kuatnya di mana, lemahnya di mana. Untuk awal daripada pembelajaran juga harus ada nanti semacam tes kan. Tes diagnostik namanya. Yang mana kita jadi mengelompokkan di dalam satu kelas itu ada
beberapa kelompok yang rendah di sini, kelompok yang tinggi di sini. Jadi memang pekerjaan yang berat bagi guru sekarang. Oleh karena itu, ya seperti yang dibilang oleh Bu Lisna tadi, ya kita bisa manfaatkan bagi kelompok yang tertentu gitu ya. Jadi nanti akan dikelompokkan Jadi sekolah-sekolah penggerak juga udah memaparkan seperti apa yang mereka lakukan. Mereka buat memang seperti itu. Nah, karena seperti yang tadi, jangan sampai kita memenjara siswa itu, jangan sampai kita membuat hukuman bagi anak. Jadi anak itu kita buat harus mereka merdeka. Jadi merdeka dalam hal seperti yang kita dengar dalam teori-teori yang kita pelajari dari segi humanistik juga, dan kita masuk juga di teori progresif. Nah, itu tetap bahwasanya anak itu harus merdeka, tidak ada penekanan terhadap anak-anak di situ, ya, yang membuat anak-anak itu tidak nyaman. Jadi pokoknya anak itu harus dibuat senyaman-nyamannya. Jadi gitu aja, saya rasa udah jam 10 ini. Baik Bapak Anggiat dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dan kita diskusikan bersama-sama bermanfaat dan bisa diaplikasikan saat kita mengajar kelak. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.